Halo, selamat datang di Anggun Teh. Kali ini kita akan belajar tentang MySQL atau orang lebih seringnya nyebutnya MySQL gitu. Tutorial ini sangat cocok untuk agan-agan semua, agan atau aganwati yang baru belajar di dunia database itu atau database management system, karena kita akan belajar insya Allah dari dasar, dari nol lah, sampai kita bisa membuat sebuah studi kasus kecil-kecilan menggunakan MySQL atau MySQL ini. Oke, untuk selanjutnya kenalin dulu, mungkin ada yang belum tahu atau belum melihat tutorial saya yang lain. Saya ini namanya Anggun Teh gitu channelnya. Kalau nama aslinya sih bisa dilihat di emailnya. Nah, ini kontak saya untuk sementara masih di email karena yang lain belum saya bikin sih. Nah, saya bekerja di sebuah yayasan filantropi sebagai back end developer gitu. Nah, sedikit berbicara tentang MySQL, ini saya nyebutnya lebih familiar ke MySQL gitu. MySQL itu bisa dibilang sebuah database management system, di mana dia itu menggunakan perintah SQL atau struktur query language untuk mengeksekusinya gitu. Terus MySQL juga termasuk ke dalam RDBMS, yang mana itu database-nya disajikan dalam bentuk tabel, baris maupun kolom. Sedangkan fungsinya apa aja? Sebenarnya fungsi ini cuman saya simpulin sendiri. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin mau menambah, silahkan ditambahin di kolom komentar juga bisa. Fungsinya sendiri untuk membuat dan mengolah database pada si server. Jadi nanti ketika kita membuat sebuah sistem kan nggak mungkin tuh kita bikinnya cuman template doang terus nggak ada datanya sama sekali. Contohnya ya kalau kita bikin sebuah e-commerce gitulah, kan kita nggak mungkin cuman asal ngembet datanya itu dari HTML, kan nggak mungkin juga gitu. Nah, kita butuh sebuah pengelola data di dalam database gitu. Jadi datanya itu nanti disimpan di database, nanti bisa ditampilkan di front end gitu kan. Nah, salah satu pengelolaan datanya itu bisa pakai MySQL atau MySQL ini gitu. Yang kedua itu memudahkan pengguna dalam mengakses data karena data ditemukan dalam bentuk string. Nah, di MySQL itu setahu saya itu penyajian datanya itu dalam bentuknya string gitu. Kalau di RDBMS yang lain, katakanlah Postgre, itu dia bisa menampilkan datanya dalam bentuk objek tuh kalau nggak salah. Saya juga belum mempelajari itu sih. Tapi kalau di MySQL itu agak-agak familiar buat yang baru belajar database gitu. Jadi dia bisa dia ditampilkan dalam bentuk string gitu. Terus kelebihan dari MySQL itu apa sih? Nah, kelebihannya sih sebenarnya agak banyak, tapi cuman saya merangkumnya ada beberapa di sini yang saya tampilin. Itu mendukung penggunaan multi user, terus terintegrasi dengan berbagai macam bahasa pemrograman. Jadi database ini dapat dihubungkan ke dalam berbagai macam bahasa pemrograman. Contohnya pakai JavaScript itu bisa, pakai PHP itu bisa. PHP itu bahasa pemrograman ya, bukan memberi harapan palsu. Terus pakai Java bisa. Terus pokoknya hampir semua bahasa pemrograman itu bisa dikombinasikan dengan MySQL. Terus yang selanjutnya itu keamanan itu udah lumayan bagus. Itu sebenarnya
subjektif sih sebenarnya, tapi saya menilai MySQL itu keamanannya udah cukup bagus, meskipun yang lain ada yang mungkin lebih bagus itu, yang semacam Postgre atau bahkan yang sekarang ada NoSQL itu udah dibilang cukup bagus lah untuk keamanan dari MySQL sendiri. Terus yang bagusnya itu banyak digunakan oleh semua kalangan. Jadi kalau banyak digunakan oleh semua kalangan itu kita dapat dukungan komunitas yang besar. Jadi kalau kita ada stuck atau ada satu permasalahan, kita gampang gitu nyari penyelesaiannya. Biasanya kan kita tanya-tanya tuh komunitas gitu sih untuk sekedar review sedikit soal MySQL. Kemudian apa sih yang mau kita pelajari? Nah, di sini itu saya mau memberikan tutorial yang semaksimal mungkin untuk versi saya. Kalau bisa sih semaksimal mungkin. Jadi dimulai dari hal-hal yang mendasar banget soal database, terus soal tabel, terus manipulasi data di tabel, terus variasi select. Ini biasanya yang agak-agak bikin orang tuh gimana ya, kesulitan tuh biasanya di variasi selectnya, karena ada banyak banget variasi select menampilkan datanya itu banyak banget di sini. Nah, saya nyoba ntar itu saya bahas semuanya gitu. Terus kalau memungkinkan nanti kita masuk ke studi kasus yang sederhana dulu untuk mengasah kemampuan kita gitu sih. Mungkin sekian dulu untuk perkenalannya, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Terima kasih teman-teman.